أجل سرت اسألوا التاريخ عنا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ayyul ikhwa wa ayyatul akhwat wal ummahat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita kembali lagi mempelajari bahasa Arab dari kitab Durusul Lughatil Arabiyyati li ghairi natiqina biha, dari jilid yang kedua, karya dari Syekh Dr. Abdurrahim rahimallahu ta'ala. Dan ini adalah pertemuan yang ke-17 dari pembelajaran bahasa Arab. Ayyul ikhwa wa ayyatul akhwat wal ummahat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sebagaimana yang disampaikan di grup, bahwasanya untuk di pertemuan 17 ini yaitu mengerjakan latihan dari halaman 79 dan berakhir di halaman 82. Adapun selain pengerjaan latihan itu kita akan berakhir di halaman 83. Ya. Ini halaman terakhir dari pertemuan 17 ini. Cuma pengerjaan latihannya itu dari halaman 79 sampai halaman 82. Kemudian ada materi yang akan dibahas, dan insya Allah ini materi ini tidak terlalu panjang, yaitu pada halaman 80. Halaman 80. Ayyul ikhwa wa ayyatul akhwat wal ummahat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ya, langsung saja kita masuk ke at-tamrin at-tasi'. Latihan ke-9 ini adalah latihan lanjutan ya dari pertemuan pekan lalu. Bunyi perintahnya adalah hawilil fi'la fi kulli minal jumalil atiyati ila mudhari'in. Ubahlah fi'il pada setiap kalimat-kalimat berikut ini ke fi'il mudhari', yang mana di sebelah kanan dari pertama al-awwal sampai di halaman berikutnya halaman 80, nomor al-ashir ke-10 itu menggunakan fi'il madhi. Perintahnya kita disuruh merubah menjadi fi'il mudhari. Ya, diperintahkan untuk merubah menjadi fi'il mudhari. Baik. Misalnya kita menjawab, kita lihat contoh. Al-awwal yang pertama, ana zahabtu ila suqi. Zahabtu fi'il madhi. Kemudian dirubah menjadi fi'il mudhari, yaitu ana azhabu ila suqi. Asal yang kedua, ghasala al-waladu wajhahu bis-sabuni. Yaksilul waladu wajhahu bis-sabuni. Asalis yang ketiga, at-tullabu kharaju minal fasli. At-tullabu yakhrujuna. At-tullabu yakhrujuna minal fasli. Rabi' bi ayyi jami'atin darasta ya Faisal. Bi ayyi jami'atin tadrusu ya Faisalu. Al-khamis yang kelima, at-talibatu dakhalna al-fasla. At-talibatu yadkhulna al-fasla. Kemudian kita beralih ke halaman 80. Latihan lanjutannya. As-sadis yang keenam, laibat Aminatu ma'a ukhtiha
tal'abu Aminatu ma'a ukhtiha. As-sabi, yang ketujuh, katabal mudarrisu ad-darsa 'ala saburati. Yaktubul mudarrisu ad-darsa 'ala saburati. As-samin, yang ke-8, sa'alat tullabu al-mudarrisa as'ilatan katsiratan. Yas'alu tullabul mudarrisa as'ilatan katsiratan. Atas, yang ke-9, nazala rukkabu minal hafilati. Yanzilu rukkabu minal hafilati. Al-Ashir, yang ke-10, terakhir dari halaman latihan ke-9, ghasalat ummi as-siyabah. Taghsilu ummi as-siyabah. Nah, inilah di latihan ke-9 kita diperintahkan untuk merubah fiil dari madhi menjadi mudhari. Kemudian ke at-tamrin at-tali, latihan yang selanjutnya itu al-ashir ke-10. Bunyi perintahnya adalah ta'ammalil misalain, perhatikan dua contoh, summa hawil af'ala fil jumalil atiyati ila af'alin manfiyati. Kemudian dirubah fiil-fiil di kalimat-kalimat berikut ini menjadi fiil-fiil yang membuat nafi, yaitu memberikan peniadaan. Tapi sebelum kita jawab, kita akan menyampaikan ini materi yang akan dibahas, yaitu di latihan ke-10. Nah, materi itu berupa tentang an-nafyu. An-nafyu. An-nafyu itu artinya peniadaan. Dalam artian dia belum melaksanakan. Nah, an-nafyu yang dibahas di sini itu berada pada fiil, bukan pada isim. Bukan pada isim, yaitu pada fiil. Jadi an-nafyu yang kita bahas di sini hurufnya adalah pada fiil, bukan pada isim. Baik. Jadi an-nafyu itu adalah peniadaan yang dalam artian dia belum mengerjakan. Tapi an-nafyu di sini untuk fiil, bukan untuk isim. Nah, terdapat, kita lihat di sini ada dua huruf. Ada huruf ma dan ada huruf la. Ya, di sini ada dua huruf, yaitu huruf ma dan huruf la. Yang mana kedua-dua ini merupakan an-nafyu. Ya, kedua huruf ini merupakan huruf nafyu, yaitu huruf peniadaan. Dan ini kedua ini masuk pada peniadaan di fiil. Cuma dari kedua huruf ini memiliki perbedaan. Huruf ma itu an-nafyunya pada fiil madhi. Ya, fiil madhin. Nah, pada fiil madhin. Jadi huruf ma peniadaannya sini an-nafyunya untuk fiil madhin. Sedangkan huruf la itu an-nafyunya pada fiil mudhari. Pada fiil mudhari'un. Mudhari'un. Jadi an-nafyu pada huruf huruf la itu pada fiil mudhari. Jadi artinya sama, yaitu peniadaan, penolakan atau belum pelaksanaan. Cuma letaknya dari kedua huruf ini berbeda. Huruf ma an-nafyunya pada fiil madhin. Sedangkan huruf la an-nafyunya pada fiil
mudhari'un. Seperti itu. Ayo ikhwah wa ayyuhal akhwat wal ummahat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Semoga materi yang singkat ini berkaitan dengan an-nafyu, peniadaan, yang mana ada huruf yang masuk ke nafyu pada fi'il madin, ada huruf yang masuk pada an-nafyun fi'il mudhari'. Ya, semoga ini bisa dipahami. Insyaallah mudah. Kita melihat apakah ini fi'il madhi, maka dia pasangannya dengan huruf ma. Kalau ini fi'il mudhari, maka pasangannya adalah huruf la. Seperti kita lihat contoh, kita baca contohnya dulu. Contoh yang alif. Kataba Ahmadu darsa. Kemudian kita masukkan huruf nafi. Ma kataba Ahmadu darsa. Ahmad belum atau tidak menulis pelajaran. Nah, kemudian yang ba, sama juga. Yaktubu Ahmadu darsa. La yaktubu Ahmadu darsa. Ahmad belum menulis atau tidak menulis pelajaran. Artinya sama, cuma penggunaan dari kedua huruf ini berbeda. Ada yang untuk madin, ada untuk mudhari'un. Nah, ini insyaallah kita sangat paham, ya, sangat jelas dengan masing-masing huruf ini. Langsung saja kita menjawab. Al-awwal, yang pertama, ya. Ana asyrabu saya. Ana asyrabu asyaya. La asyrabu asyaya. Atsani, yang kedua, laibna quratal qadami al-yauma. Ma laibna quratal qadami al-yauma. Atsalis, yang ketiga, abi yadhhabu ila suqi kulla yaumin. Abi la yadhhabu ila suqi kulla yaumin. Arabi, yang keempat, ukhti tadrusu bil jami'ati. Ukhti la tadrusu bil jami'ati. Al-khamis, yang terakhir, ahafidti suratan naba'i ya Maryamu. Ahafid ma hafidtu. Ya, ini dia bentuk pertanyaan. Ya, yang nomor 5 ini karena dia bentuk pertanyaan, maka kita jawab ma hafidtu, atau bisa juga kita jawab ma hafidzat suratan nabaiyah Maryamu, karena hafidha yahfazu, hafidha ini fi'il madhi, maka kita beri fi'il huruf nafinya dengan huruf ma hafizat surata nabaiyah Maryamu. Nabai. Atau kita bisa jawab juga ma hafidtu, maksudnya untuk Maryam. Atau juga bisa kita jawab ma hafizat suratan nabai. Nah, atau ma hafizat Maryamu suratan nabai. Ayo ikhwah wa ayyuhal akhwat wal ummahat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian kita beralih ke at-tamrin al-11 yang ke-11. Bunyi perintahnya adalah ta'ammalil amsilata, perhatikan contoh-contoh. Summa ajib 'anil aslati al-atiyati musta'milan harfal istiqbal. Perhatikan contoh-contohnya, kemudian dijawab dari pertanyaan-pertanyaan berikut ini dengan menggunakan huruf istiqbal. Huruf istiqbal itu huruf yang menunjukkan akan datang. Itu ada huruf sa. Sa itu maksudnya itu saufa. Ya, yang akan datang. Seperti pada kayak fi'il mudhari. Fi'il mudhari adalah fi'il yang atau kata kerja yang menunjukkan masa yang akan datang. Ya, atau juga menunjukkan sekarang. Huruf istiqbal di sini maksudnya huruf yang menunjukkan masa yang akan mendatang. Ya, masa yang akan mendatang. Di sini dengan huruf sa atau saufa. Nah, kita baca saja dulu contoh-contohnya. Alif, sayarji'ul mudiru ghadan. Nah, di mana yang disebut huruf istiqbal, yaitu huruf sin ini. Sa. Dan dia gandengannya dengan fi'il mudhari, bukan pada fi'il madhi. Ini perlu diperhatikan. Huruf istiqbal itu hanya bergandengan dengan fi'il mudhari, bukan pada fi'il madhi, apalagi fi'il amr. Ya. Jadi huruf istiqbal hanya digunakan atau bergandengan dengan fi'il mudhari. Sayarji'ul mudiru ghadan. Bagaimana kita terjemahkan? Pimpinan akan pulang, akan pulang, maksudnya akan menunjukkan waktu yang akan datang.
akan pulang besok. Iya. Kemudian ba, sa'adhabu ila Makkah ba'da usbu'in insyaallah. Di sini ada juga sa'adhabu. Saya akan akan artinya saya di sini akan. Saya akan pergi ke kota Mekah pekan depan insyaallah. Jim, adhabu ila al-mal'abi kulla masa'in. Sa'adhabu hadzal masa'a ila maktabati. Saya pergi ke lapangan setiap sore. Saya akan pergi sore ini ke perpustakaan. Jadi itu contohnya. Kemudian kita masuk ke latihannya. Cuma latihannya sini al-awwal yang pertama diberikan bantuan. Ya, yang al-awwal. Mata yarji'u abuka min Baghdad ya Aliyu, sayarji'u ba'da usbu'in. Sayarji'u ba'da usbu'in. Sekarang kita akan menjawab asani sampai asadis. Aina tadhhabu hadzal masa'a? Sa'adhhabu hadzal masa'a ilal masjid. Dikasih huruf istiqbal, huruf menunjukkan akan datang, yaitu bergandengan dengan fi'il mudhari, yaitu huruf sa, yaitu artinya akan. Asal yang ketiga, mata taktubur risalata ila ummika ya Yunusu? Sa'aktubur risalata ila ummi hadal yauma. Arabi yang keempat, mata taksilu sayyarata ya waladu? Sa'aksilu sayyarata godan insyaallah. Al-khamis yang kelima, mata tadhhabu ilal hallaqi ya Hisyamu? Hallaq itu tukang cukur. Hallaq itu artinya tukang cukur rambut. Sa'adhhabu ilal hallaq fi yaumil ahad misalnya, atau fi yaumil jum'ah. Asadis yang terakhir, fi ayyi mahattatin tanzilu ya akhi? Sa'anzilu. Tadi sa'adhabu ilal hallaqi fi yaumil ahad. Asadis yang keenam, sa'anzilu fi mahattati Surabaya. Ya, insyaallah. Sa'anzilu fi mahattati Surabaya. Mahatta ini artinya stasiun kereta api. Baik. Kemudian at-tamrin asani asyar. Ya. Di sini bunyi perintahnya apa? Iqra' misalain, bacalah dua contoh, summa uktub masadiral af'al al-atiyati ala girariyah. Kemudian tulislah masdar fi'il berikut ini di sampingnya. Cuma kita cukup menyebutkan saja, tidak perlu menulisnya. Jadi kita akan menjawabnya. Dakhala yadkhulu dukhulun, raqiba yarkabu rukubun, kharaja yakhruju khurujun, sajada yasjudu sujudun, jalasa yajlisu julusun, raka'a yarka'u ruku'un, nazala yanzilu nuzulun, dan terakhir sa'ida yas'adu su'udun. Kemudian at-tamrin as-salis asyar, latihan yang ke-13. Di sini ada bunyi perintah, iqra'il jumal al-atiyata wa ayyinil masadira al-waridata fiha. Yaitu bacalah kalimat-kalimat berikut ini dan tentukan masdar-masdar yang ada di kalimat-kalimat ini. Kita disuruh menentukan mana masdar. Al-awwal, yang pertama atau al-ula dari kalimat, lihadil hafilati babani, hadha lid-dukhuli wa dhaka lil-khuruj. Masdarnya adalah ad-dukhul dan al-khuruj. Dukhul masdar dari dakhala yadkhulu, khuruj adalah kharaja yakhruju. Asani yang kedua, mata rajulu ba'da ruju'ihi minal hajj. Nah, masdarnya adalah rujuk, itu dari fi'il raja'a yarji'u. Asal yang ketiga,
yadkhulu tullabul fasla qabla dukhulil mudarrisi bi 5 daqa'iq wa yakhrujuna ba'da khuruji. Masdarnya adalah dukhul dengan khuruj, ya, sama seperti yang pertama tadi. Arab yang keempat, qala lana at-tabibu al-julusu huna ma'al maridi mamnu'un. Nah, masdarnya adalah al-julus dari fi'il jalasa yajlisu. Al-khamis yang kelima, as-su'udu 'alal jabali sa'bun wa nuzulu minnu sahlun. Nah, masdarnya di al-khamis yang kelima adalah as-su'ud dari fi'il sa'ada, sa'ida yas'adu, sa'ida yas'adu, dan nuzul nazala yanzilu. Ini masdar. As-sadis yang keenam, uhibbu rukubal khail. Masdarnya adalah rukub dari fi'il rakiba yarkabu. Kemudian kita beralih ke halaman 82. Masih ada latihan lanjutannya, itu as-sabi. Ketujuh, qala Hamidun libnihi Yasirin sa'adhabu ila suqi ba'da ruju'ika minal madrasah. Nah, masdarnya adalah ruju'. Ruju'un ini dari fi'il raja'a yarji'u. Kemudian at-tamrin arabi asyar, atau ke-14, ta'ammalil amsilata, perhatikan contoh-contoh, summa ajib 'anil asilati mustaqbilan amma. Kemudian jawablah pertanyaan-pertanyaan dengan menggunakan amma. Amma itu artinya adapun. Amma itu artinya adapun. Alif, ya, kita baca dulu contoh-contohnya. Aina taskununa? Dijawab, ikhwati yaskununa fi mahajimil jami'ati. Amma, ini ada huruf amma. Amma artinya adapun. Amma ana fa'askunu ma'a qaribin li. Ba, ata'riful inkiliziyata wal faransiyata jayyidan ya Hamidu. Ini bukan firon, ya, tapi yang benar faransiyah. Huruf fa-nya berharakat fathah, bukan kasrah. Faransiyata jayyidan ya Hamidu. Dijawab, ammal inkiliziyatu, adapun, ya, amma adapun, fa'arifuha jayidan. Wa ammal faransiyatu fadarastuha qabla sanawatin walakinni nasituhal an. Kemudian jim, bikam hadal kitabu wa hadil majallatu? Ammal kitabu fahuwa bi asyrati riyalatin. Wa ammal majallatu fayya bi thalathati riyalatin. Baik, kemudian langsung kita menjawab. Al-awwal yang pertama, jangan lupa untuk dimasukkan huruf amma. Amma itu artinya adapun. Aina al-mustasfal wa aina maktabul baridi? Maktabul barid, kantor pos, ya, kantor pos. Amma al-mustasfa amama zaka al-masjid. Wa amma maktabul baridi qaribun minas suq. Asani, yang kedua, fi ayyi kulliyatin yadrusu Hamidun wa Utsmanu? Amma Hamidun yadrusu fi kulliyati tijarati wa amma Utsmanu yadrusu fi kulliyati tibbi. Asalis, yang ketiga, aina dhahaba abuka wa akhuka? Amma abi dhahaba ilal mustawsafi. Mustawsaf ini seperti klinik, atau bisa juga kita artikan puskesmas, ya, puskesmas atau klinik. Wa amma akhi dhahaba ila saidaliyah. Saidaliyah ini apotik. Saidaliyah adalah apotik. Kemudian kita beralih ke halaman terakhir dari pertemuan ke-17. At-tamrin al-khamis asyar. Ta'ammal amsilatal atiyah. Perhatikan contoh-contoh berikut ini. Alif, al-awwal yang pertama, ja'a akhi min Makkah. Ja'a akhun li min Makkah. Itu maksudnya apa? Ja'a ahadu ikhwati. Jadi di sini datang saudaraku dari kota Mekah. Maksudnya salah satu saudaranya. Ja'a ahadu ikhwati. Ya, salah satu saudaranya datang. Asan yang kedua, Dhahabtu li ziyarati sadiqin li.
Maksudnya li ziyarati ahadi asdiqai, salah satu temannya. Asalis yang ketiga, askunu ma'a qaribin li ma'a ahadi akribai. Ya, salah satu dari kerabat atau keluarganya. Jadi yang ke-15 ini maksudnya apa? Hanya menyebutkan salah satu dari jumlah banyak. Ya, enggak semua. Salah satunya ya seperti ini tadi yang pertama, datang ke kota Mekah untuk berjumpa salah satu dari saudaranya. Yang kedua, mengunjungi salah satu dari temannya. Yang ketiga, tinggal salah satu dengan keluarganya. Enggak, maksudnya tidak semua disebutkan, salah satu saja yang dikenakan. Ya, seperti itu. Jadi salah satu dari mereka disebutkan saja. Kemudian al-kalimatul jadidah seperti biasa akan disimpan di poster yang akan disimpan di saluran WhatsApp dan akan di-upload di Instagram akun kelas bahasa Arab. Demikian pembelajaran kita di pertemuan ke-17 ini. Afwan apabila ada kesalahan dalam penyampaian, cepat dalam penjelasan, sesungguhnya kekurangan itu hanyalah datang dari diri pribadi dan syaitan, dan kebenaran hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala secara mutlak. Demikian subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiran da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, share dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan info pembelajarannya.